Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Wicaksana dari Prodi Informatika 04 Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai teman lama saya yang dari SMA. Kebetulan teman saya ini adalah Duta Genre Surakarta 2021. Oke, langsung saja kita akan mewawancarai atau mengobrol dengannya. Ya, halo Mas. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, baik, baik. Masnya gimana? Alham, Alhamdulillah baik juga kabarku nih. Langsung perkenalan Mas, biar orang tahu. Boleh, halo semuanya. Perkenalkan, aku Diki Isnanda dari Duta Genre Kota Surakarta tahun 2021. Gitu. Mungkin cukup segitu aja ya perkenalannya ya. Oke, terus langsung saja ke pertanyaannya Mas. Boleh. Kenapa Mas Diki ini tertarik dengan duta genre? Oke, mungkin aku ceritain dulu ya kisahku. Awalnya aku kenal Duta Genre itu karena apa? Jadi setelah lulus dari SMA, aku berkuliah di salah satu universitas swasta Solo, dan di situ aku mencoba untuk keluar dari zona amanku yang awalnya aku tuh kurang bisa untuk bergaul, tetapi di kampus aku mencoba memaksa diriku menjadi orang yang gampang bersosialisasi gitu. Nah, di kampus itu ada wadahnya, itu ada duta kampus dan duta genre. Di saat itu pemilihannya di tahun 2021. Aku mencoba di kampus dulu dan alhamdulillahnya bisa masuk grand finalis di kampus, tetapi masih kurang beruntung, masih belum mendapatkan gelar di kampus. Dan setelah itu berjalan beberapa bulan, ternyata di kota Surakarta ada pemilihan lagi Duta Genre Kota Surakarta tahun 2021. Karena aku masih penasaran sama yang di kampus, kenapa kok aku gagal, di kotanya aku mencoba lagi mendaftar dan alhamdulillahnya ada kakak tingkat yang baik yang emang sering mentoring aku dan teman-teman juga biar masuknya di kota itu lebih gampang. Dan kebetulan alhamdulillah juga masuk sebagai finalis di Duta Genre Kota Surakarta tahun 2021. Dan setelah melewati beberapa kali uji, beberapa kali karantina, alhamdulillah bisa menyabet gelar juara berbakat Duta Genre Kota Surakarta tahun 2021. Terus kenapa aku suka gabung di genre? Itu karena di genre itu identik dengan remaja. Terus juga materi-materi yang kita pelajari di genre itu banyak sekali yang poin-poinnya juga permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh remaja tersebut. Misal nih, kita di sekolah mengalami perundungan atau toxic relation, itu salah satu yang kita pelajari di situ. Terus juga selain itu di genre itu menyiapkan para remaja biar besok di saat membuat sebuah keluarga, terus merencanakan kayak gitu bisa lebih terencana seperti itu. Misal kayak kita punya hashtag nih 2125 keren. Itu artinya untuk perempuan itu menikah usia idealnya di umur 21 dan laki-laki itu usia ideal menikahnya 25 tahun. Jadi kayak dari genre aku bisa tahu gitu loh. Aku sebagai remaja itu harus merencanakan hidupku itu seperti apa dan sangat-sangat bermanfaat sekali di saat aku mengikuti genre seperti itu, Kak. Ya. Terus tahap seleksi kakaknya gimana itu di duta genre? Susah atau Oke, gimana? oke, kalau dibilang susah, ya susah sih sebenarnya karena kemarin pas tahunku itu banyak banget pendaftarnya. Kayak kurang lebih tuh ada 120-an yang daftar, tapi cuma diambil 10 pasang putra-putri kayak gitu. Terus kalau tahap seleksi buat masuk ke duta genre ya, ini aku cerita sepengalamanku aja ya, karena di setiap Oke. kabupaten kota lain itu
tahap seleksinya itu berbeda juga gitu. Kalau di Kota Surakarta dan di tahunku itu tahap seleksinya yang pertama jelas seleksi administrasi dulu, terus dilanjut seleksi tes tertulis yang dimana di situ nanti ada banyak sekali materi yang diujikan. Lalu seleksi wawancara. Nah, setelah seleksi wawancara itu nanti diumumin 20 pasang 10 pasang, 10 putra, 10 putri itu yang lolos sebagai finalis Duta Genre Kota Surakarta. Nah, setelah lolos nanti juga masih banyak melewati serangkaian uji nih. Kan ada beberapa hari karantina yang itu nanti buat pembekalan di saat grand finalnya juga. Seperti itu, Kak, untuk seleksi-seleksinya. Terus itu kakaknya dapat ilmu apa saja dari Duta Genre itu? Oke, kalau ilmu yang paling mudah uh, orang lihat dari aku tuh perbandingan antara aku dulu SMA sampai sama yang sekarang itu aku pun juga merasa sangat-sangat berbeda dan berubah. Yang dulunya di SMA tuh aku ngomong mungkin presentasi tugas di depan kelas aja yang itu cuma ada berapa satu kelas 36 orang itu masih dredegnya setengah mati, tapi sekarang kalau misal dimintai tolong sosialisasi di depan banyak orang atau mungkin presentasi di kelas itu alhamdulillahnya aku sudah bisa mengatasi kegrogian diriku dan public speaking itu sangat-sangat aku mendapatkannya di situ. Terus yang kedua, caraku bersosialisasi karena di sini di Duta Genre itu aku diwajibkan atau ya nggak diwajibkan sih kayak secara nggak langsung kan setelah jadi duta itu nantinya akan terjun ke masyarakat kayak bersosialisasi ke remaja-remaja di Kota Surakarta kayak gitu. Otomatis aku dituntut untuk mudah beradaptasi, mudah merangkul teman-teman remaja di Kota Surakarta seperti itu. Jadi yang dulunya aku juga bodo amat lah nggak penting juga mau sosialisasi sama siapa-siapa. Tapi sekarang kayak lebih ya mudah beradaptasi kayak merangkul itu gampang banget gitu loh sama teman-teman remaja seperti itu. Seperti itu Kak contoh-contoh kecilnya aku mendapatkan hal kecil di Duta Genre gitu. Berarti jadi lebih pede, percaya diri, lebih Betul sekali pede. lebih kuat Pede. mentalnya istilahnya. Betul betul. Terus kalau kakaknya itu kan jadi duta genrenya itu setelah jadi duta itu kakaknya ngapain gitu? Oke. Setelah aku didobatkan sebagai duta genre di Kota Surakarta, itu tugas utamanya pastinya mensosialisasi dan uh, mentargetkan atau melancarkan program-program yang dimiliki BKKBN seperti itu. Kayak contohnya pas tahunku di 2021 itu di Kota Surakarta isu-isu yang difokuskan itu mengenai stunting karena dari wali kotanya sendiri juga titip pesan ke dinas yang menaungi Duta Genre digalakkan lagi masalah pendidikan atau pengetahuan stunting ke masyarakat di Kota Surakarta biar nantinya Indonesia ataupun Kota Surakarta sendiri bisa menyumbangkan yang namanya Indonesia Emas seperti itu. Jadi sampai saat ini di Kota Surakarta masih berupaya untuk menangani kasus stunting sendiri. Terus juga karena aku juara berbakat dan juga second runner up, itu setelah aku grand final atau dinobatkan, juga dimintai tolong nih untuk teman-temanku yang juara satu itu nanti kan akan maju ke tingkat Jawa Tengah, tingkat provinsi gitu. Jadi aku karena di situ masuk 3 besar juga sedikit ikut mentoring seperti itu sih Kak dan membantu teman-temanku juga gitu.
Jadi anunya banyak ya, manfaatnya jadi duta genre itu banyak. Banyak sekali, nggak cuma duta genre sih sebenarnya Kak. Duta-duta yang lain pun juga kalau orangnya ingin ikut dan terjun bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya Kak. Gitu. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir ya. Boleh, boleh. Gini, mengapa remaja harus gabung dalam duta genre Kak? Oke, kenapa kok remaja harus gabung atau aku juga kan ini masih remaja harus gabung di Duta Genre itu kayak tadi yang aku sebutkan di awal. Karena di Duta Genre itu lebih memfokuskan ke remajanya sendiri. Kayak misal banyak sekali permasalahan kayak tadi pacaran tapi pacarannya itu beresiko misal KNIP, kissing, necking, kayak kayak gitu itu sangat-sangat dipelajari di sini. Biar apa? Nanti remaja yang nggak tahu dan misal gaya pacarannya yang ekstrim itu nanti kan kayak contohnya remaja kan jiwa penasarannya tinggi banget gitu ya kak ya. Iya, Nah iya. misal kayak banyak remaja yang coba-coba kayak mungkin seks di luar nikah ataupun nabza mengkonsumsi narkoba terus juga berkelahi-pergelahi antar geng gitu. Itu kan nantinya akan merugikan diri remaja itu sendiri gitu. Nah, di sini di Duta Genre khususnya itu mempelajari hal tersebut gimana biar kita itu menjadi remaja yang berkualitas. Kayak tahu umur segini harus nikah, umur segini belum siap nikah. Terus di usia segini, usia kita misal kuliah, itu harus ngapain aja? Harus kuliah, harus banyak bersosialisasi, berorganisasi, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Kayak gitulah contoh-contoh kecilnya. Jadi mungkin agak sedikit fokus berbeda sama duta-duta yang lain. Misal duta wisata kan juga fokusnya mempromosikan wisata di kota atau kabupaten tersebut kayak gitu. Nah, di Duta Genre seperti itu, Kak. Nah, dari perbincangan saya dengan Kakak Diki, saya bisa sedikit menyimpulkan ini. Kita sebagai remaja juga harus tahu dan menyiapkan masa depan kita. Kayak contohnya di Duta Genre, mempelajari hal-hal tersebut. Oke, ada yang ingin disampaikan, Kak? Oke, mungkin di penutupan ini aku nyampein dikit lagi. Semoga tadi perbincangan kita, aku dan Mas Dandi bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi nanti teman-temannya apabila ingin menambahkan pengalaman atau uh, biar mengeksplor dirinya seperti itu dan selamat untuk teman-teman nanti yang misal ingin mengeksplor diri semangat intinya jangan cepat menyerah boleh mendengarkan kritikan orang tapi jangan terlalu diambil serius karena yang menikmati perjalanan hidup kita cuma diri kita sendiri seperti itu mungkin kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Diki sudah bisa menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang hari ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. Banyak kurangnya mohon maaf. Semoga perbincangan ini bisa menjadi manfaat buat kalian, teman-teman semuanya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.